Dari mulai kita bertakbir, kalau ingin terkoneksi dengan Allah, maka fokuskan diri kita untuk tersambung. Buang urusan dunia semua ke belakang. Jangan bawa dalam sholat. Kalau ingin kita tersambung dengan Allah, tepikan yang lain, hadapkan diri kita, pasrahkan. Hanya Allah yang tinggi, yang agung, yang istimewa. Kalimat agung, tinggi, istimewa, itu disebut dengan akbar. Maka kita ucapkan Allahu Akbar. Kita buang semua urusan dunia ke belakang, pasrahkan diri kita, hadirkan sekarang hanya Allah yang agung saja. Itu poinnya. Kenapa problemnya? Tidak sedikit orang sholat itu sulit menemukan kekhusyuan, karena dia bertakbir masih membawa dunia. Dia tidak sholat dengan memahami gerakan takbirnya. Dia jadikan sebagai formalitas. Apakah benar? Secara fikih benar. Gugur kewajiban, dapat pahala sesuai keikhlasan, tapi value dari sholat yang mahal itu nggak dapat. Itu poinnya. Buang semua urusan dunia, kemudian tambatkan diri kita hanya kepada Allah. Dan uniknya kata Nabi, di fase itulah setan mulai bertugas yang mengganggu kita, supaya kita tidak fokus untuk memahami dan melakukan apa yang kita baca dan kita gerakan. Ada setan khusus menggoda orang sholat, namanya khanzab. Nanti ada 9 jenis setan yang detil tugasnya itu berada di sekitaran kita. Mungkin satu kali Mas Baim kita belajar tentang fikih setan. Belum pernah ada kan ya. Anda kalau kesini cuma tahu jalan yang lurus, nggak tahu macetnya, nggak tahu lubangnya, sulit menghindarinya. Kebanyakan orang belajar tentang malaikat tapi nggak belajar setannya, sehingga nggak tahu setan apa yang sedang memprovokasi dirinya. Di Quran, malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Kalau kita cuma dengar motivasinya, nggak tahu provokasinya, kita nggak tahu bagaimana cara menghindari yang ini. Itu poinnya. Khanzab itu dia menggoda orang sholat, dimulai dari takbir. Jadi kalau belum takbir, Anda bisa merasa fokus apa saja. Nggak percaya silakan. Sebelum takbir tuh bisa siap fokus. Tapi begitu Anda mulai bertakbir, di hadis riwayat Abu Daud, Allahu Akbar, fayaqulu syaitanu. Maka di sini setan mulai tugasnya untuk mengganggu orang supaya nggak dapat nilai-nilai tadi. Maka dia berkata, udhkur kadza. Kamu ingat ini ya, kamu ingat itu ya. Betapa Anda memulai dengan membuang semua urusan dunia. Tapi kalau sudah takbir, itu setan yang install. Masuk sendiri dia. Makanya kalau nggak percaya silakan nanti zuhur tuh ya. Begitu Anda takbir, itu masuk semua. Ingat ini, ingat itu, mobil parkir di mana. Sampai ceramah saya sekarang pun itu akan masuk. Ingat ya, ada setan yang goda. Nah itu setan itu. Itu setan sendiri. Membuat kita itu begitu lupa. Sampai lihat ujung hadisnya. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai nanti akan ditemukan orang sholat, dia tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Nah itu kalau Nabi sampaikan pasti terjadi. Poin untuk kita bisa mengatasi itu, poinnya apa? Quran surah ke-29 dulu. Ayat 45. Quran surah 29 Al-Ankabut ayat 45. Di Islam tuh uniknya begini, istimewanya. Nggak ada satupun ibadah yang hasil kreasi manusia. Semua terukur. Ini dalilnya, alasannya, landasan kita ibadah itu dari Tuhannya ini. Penjelasan contohnya ini dari Nabi. Pakemnya begini, kodifikasi ilmunya seperti ini, sehingga terjaga sampai kapanpun. Dan tidak ada satupun yang kita kerjakan dalam ibadah kecuali semua punya landasan yang kuat. Dan hebatnya diterangkan, ini caranya, ini bacaannya, ini maksudnya seperti ini hikmahnya. Kenapa Anda begini? Kenapa begitu? Hasilnya apa? Ketika seseorang sedang memulai sholatnya, dari awal dia pengen fokus, tapi ketika dia mulai bertakbir muncul godaan, maka sebelum sholat ditunaikan Allah sudah ingatkan, utlu ma uhya ilaika minal kitab. Utlu itu dari kata tilawah, artinya baca, pahami, amalkan apa yang telah dipahami itu. Jadi sejatinya sebelum sholat, kata Allah kalau ingin menikmati sholatnya, ingin tahu value dari sholat dan dihasilkan seperti orang dulu meraihnya, maka jangan kita terfokus untuk formalitas saja. Yang penting benar bacaan, takbir sampai salam terjaga. Betul, sekali lagi itu menggugurkan kewajiban. Formulasinya selesai, secara fikih tuntas, tapi hikmah sholat yang tadi itu kita nggak dapat. Maka yang terjadi apa? Baca dulu, tilawah, utlu, baca, pelajari dulu sebelum sholat. Kemudian pahami.
Kenapa takbirnya begini? Kita kemarin sudah belajar. Kenapa tangan kanan menutup yang kiri? Apa maksudnya sampai kita diperintahkan sholat? Bagaimana kemudian saat kita baca Al-Fatihah? Kenapa yang dibaca itu? Apa yang jadi bimbingan dari Al-Fatihah untuk kehidupan kita? Kalau sholatnya seperti itu akan merubah hidup kita. Itu langsung Allah sampaikan demikian. Lalu kerjakan wa aqimis shalah, tunaikan sholat seperti aku tadi isyaratkan, kata Allah. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Maka jika engkau menunaikannya seperti itu, sholat akan merubah hidupmu. Itu kata Allah tuh. Minimal mendorong kita berbuat jadi lebih baik. Jadi bukan sekedar menjadikan kita pribadi baik, tapi semua yang kita kerjakan menjadi lebih baik.